Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode keempat dengan judul Sayembara Prabu Sana. Sayembara Prabu Sana. Naskah disusun oleh Desain Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kelima ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapawaguna, Bahar Mario sebagai Raden Setakeling, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, Neni Haryoko sebagai Neng, Margaret sebagai Intan Pandini, Julia sebagai Cempaka, Iwan Dahlan sebagai Girinda Sana, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Eli Burhan sebagai Dewi Jampi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, para tamu Bukit Tengkorak dikepung oleh anak murid Jeranggong hidup. Belum lagi pertempuran itu meminta korban jiwa terlalu banyak. Datang Dewi Jambi memberikan bubuk penawar racun Pulau Sukma. Raden Setakeling menemukan kamar penyimpanan bayi. Dan sebelum mereka semua meninggalkan ruangan tersebut, dengan aji 4 arah pembeda gerak, Raden Setakeling mengetahui adanya Dampu Awuk di ruang lainnya. Ada orang di ruang sana, Punggung. Di dalam sana itu. Saya akan mencoba mempelajari keadaan di dalam sana dengan aji 4 arah pembeda gerak. Hup. Oh, iya. Adi Dampu Awuk ada di dalam sana. Dampu Awuk? Apa kau tidak salah mendengar? Tidak, Eyang. Adi Dampu Awuk ada di dalam sana bersama dengan seorang wanita yang sedang menangis. Ayo Setakeling, kita lihat adikmu itu. Lorong ini bercabang, Seta. Di mana arah yang kau dengar itu? Ambil arah yang kanan, Eyang. Anak itu ada di dalam ruang ini, Seta. Iya. Kau bukalah pintunya. Baik, Eyang. Oh, Kakang Setakeling. Adi Awuk, ayo keluarlah. Baiklah, Kakang. Ayo Gilang. Kakang, di manakah Eyang Guru? Dan bagaimanakah Kakang bisa sampai ke tempat ini? Eyang Guru menunggumu di pintu ruang ini. Ayolah. Mari Gilang. Oh, Eyang, maafkan saya, Eyang. Sudahlah. Berdirilah Awuk. Kemana saja kau selama ini? Dan siapakah wanita itu? Dia adalah Gilang. Saya bersama-sama masuk ke Bukit Tengkorak ini pada saat keramaian tadi sedang berlangsung. Saya menyelinap dan masuk ke dalam kawasan sini untuk membantu wanita ini mencari anaknya yang telah diculik oleh Jeranggong hidup. Bayikah anaknya? Iya, benar. Ika anak saya baru berumur 5 bulan. Apakah Tuan mengetahuinya? Coba kau lihatlah ke dalam ruang besar sana. Ika anakku. Ika anakku. Gilang! Ika! Gilang! Hati-hati! Mari kita lihat mereka di luar, Seta.
anakku, Ika. Kau anakku. Ika anakku. Apa saja yang telah kau alami selama ini, Ika? Tubuhmu tidak benar lagi seperti dulu. Kau sedikit lebih kurus, sayang. Ika. Kakang, bagaimana Kakang bisa sampai kemari? Di mana Jerangkong hidup? Entahlah, kami semua hampir tidak dapat mengerti dengan perubahan suasana di sini. Jerangkong hidup kini pergi entah kemana, membawa Raden Purbaya dan mungkin juga Raden Karmapala. Bahkan kini kami menduga Cempaka pun dibawa serta olehnya. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Lihatlah bayi-bayi itu sudah mulai dibawa oleh anggota perguruan tongkat merah. Ayo, iya, siapa namamu tadi? Gilang nama saya, Tuan. Oh iya, ayolah, kita keluar dari tempat ini, Gilang. Sementara itu di halaman depan Bukit Tengkorak, Dewi Jampi sedang berusaha mengembalikan kesadaran Intan Pandini. Ayo, bangunlah Cahayu. Bangunlah, nak. Bangun. Di manakah saya? Intan, apakah kau sudah tidak mengenal aku lagi? Nenek, apa yang telah terjadi dengan diri saya? Mengapa saya berada di sini? Mereka jahat sekali, Nek. Iya. Mereka memang jahat. Tapi janganlah khawatir. Mereka sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka semua sudah pergi dari tempat ini. Sudahlah Cahayu. Aku mempunyai sesuatu hadiah untukmu, nak. Bangunlah. Jangan menangis di pundakku seperti ini. Lihatlah, itu di belakangmu. Ayo, lihatlah siapa dia. Intan. Intan Pandini terkesiap mendengar suara laki-laki yang sering muncul dalam mimpinya. Suara laki-laki yang selalu dirindukannya siang dan malam. Intan Pandini masih saja belum berani memalingkan wajahnya. Ya, gadis itu khawatir seandainya saja pendengarannya mendustainya. Seluruh tubuhnya gemetar penuh harap dan rindu. Cahayu, kenapa kau masih saja tidak mau menengok ke belakangmu? Bagaimana jika sampai orang itu pergi karena kecewa kau tidak mau menyambutnya? Untuk menyembuhkannya, tenanglah. Awas kau Purbaya. Jika sampai terjadi sesuatu dengan Intan Pandini, aku akan membuatmu susah. Aku tidak peduli siapapun adanya engkau, sekalipun kau seorang bocah kecil. Sudahlah anak muda, kau jangan hanya mengoceh saja di situ. Carikan air untukku, sedikit saja. Baik, Nek. Sekarang, marilah kita ikuti kembali perjalanan Anting Wulan yang sedang mencari Raden Karmapala di sekitar Bukit Tengkorak. Bukankah itu Cempaka? Iya, aku masih mengingat wajahnya. Dia adalah Cempaka, inang pengasuh dari Raden Purbaya. Aku harus segera menolong anak itu. Hei, tunggu pendeta Gundul! Ternyata kau pendeta palsu Girinda sana. Bibi Wulan, tolonglah Bibi. Orang jahat ini akan membawa saya pergi. Tolonglah Bibi.
Lepaskan anak itu, Gendasana. Kau datang hanya sendiri, bocah. Kenapa kau begitu sombong, ha? Apakah kau memang ingin mencari mati, ha? Aku tidak peduli. Aku minta agar kau lepaskan anak itu. Apakah benar kau tidak ingin ikut denganku, bocah? Hah? Bukankah kau katakan tadi kau ingin bertemu dengan junjunganmu Raden Purbaya? Kau bohong. Kau pasti mendustaiku. Raden Purbaya sedang pergi keluar menemui Yang Guru. Radenmu itu kini sudah berada di tangan guruku, Jerangkong Hidup. Hah? Jika kau mau bertemu dengannya, kau harus ikut denganku. Pendekar licik. Di mana kalian sembunyikan Raden Karmapala? Raden Karmapala tadi kulihat ada di pundak sebelah kiri Jerangkong Hidup, dan Raden Purbaya ada di pundak sebelah kanannya. Dan kini mereka sudah pergi entah kemana. Setan! Katakan cepat, atau pedangku ini akan memenggal kepalamu. Saat ini aku sedang tidak berselera melayanimu, bocah. Selamat tinggal. Hei, jangan lari kau. Hup! Berhenti dulu. Mau kemana kau? Mau kemana? Hah? Apa yang terjadi dengan dirimu, bocah? Kepandaianmu meningkat demikian pesatnya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Lepaskan anak itu dan katakan di mana kalian sembunyikan Raden Karmapala. Jangan kau kira dengan kepandaianmu yang sekarang ini kau akan dapat bertingkah di hadapanku, ha? Kau salah besar. Kau duduklah di sana, anak manis. Aku akan memberi pelajaran pada bibimu yang galak ini. Hop! Kelincahan dan tenagamu meningkat besar, anak manis. Tapi kau lihatlah kemampuanku ini. Kenapa kau melompat mundur, bocah? Apakah kau akan menyerah dan berlutut minta ampun padaku, ha? Aku tidak akan menyerah padamu, pendeta jahat. Aku akan mengadu nyawa denganmu. Hup! Kincir metu, masih saja kau banggakan di hadapanku, ha? Lihat! Lihat! Bibi! Sebetulnya aku pantang membunuh seorang wanita cantik manis seperti dirimu. Akan tetapi keganasanmu pasti akan menyusahkan diriku kelak. Jadi jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengirimmu ke neraka saat ini juga. Kau keterlaluan sekali, pendeta. Kau masih saja tidak mengindahkan peringatanku. Kau orang tua. Eyang. Kau benar-benar sangat keterlaluan, Kirinda. Ayo, buka jubah pendetamu itu dan pergi dari sini. Kau. Ayo, buka jubah pendetamu itu dan buang ke parit kecil di sampingmu itu. Agar jangan dosa-dosa yang melekat pada jubah itu dapat larut di dalam air parit itu. Baiklah. Ini. Ayo, lemparkan ke parit itu dan pergi dari sini. Bagus. Dan sekarang kau boleh tinggalkan tempat ini. Kau keterlaluan sekali, orang tua.
Kenapa Eyang tidak membunuh saja orang jahat itu? Sudah kukatakan, aku bukanlah sang pemusnah. Masih ada kekuasaan lain yang akan melakukannya. Suatu saat, ia akan menerima ganjarannya, sebagaimana yang memang sudah semestinya terjadi. Kau ini lucu sekali, kakek tua. Jika kau memang adalah seorang kakek tua yang bijaksana, seorang manusia yang baik, kenapa kau tidak menangkap pendeta jahat tadi dan menghukumnya? Dan kenapa tidak kau mencari jerangkong hidup dan kemudian melenyapkan bibit pembawa celaka itu? Siapakah kau, bocah kecil? Dia adalah inang pengasuh Raden Purbaya dari kerajaan Karangsedana, Eyang. Karangsedana. Iya, Karangsedana yang dahulu, pada masa Prabu Acikunda. Baiklah, bocah kecil. Kaulah kelak yang akan menghalangi kejahatan jerangkong dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Kebijaksanaanku tidak dapat diartikan untuk membunuh manusia sekalipun dia adalah seorang jahat. Mau kau ikut bersamaku? Aku sudah mempunyai seorang guru. Kakek Resi Wanayasa adalah guruku. Wulan, hantarkanlah anak ini nanti ke tempatku. Jika gurumu mengizinkannya untuk tinggal bersama-sama denganku. Ke tempat kakek? Iya. Ke tempatku di hulu sungai Cirampang, di lereng Gunung Arjuna. Selamat tinggal. Tunggu! Bukankah kakek akan menceritakan sesuatu masalah besar tentang diriku? Jika kau memang mempunyai waktu luang, datanglah ke gubukku di sana. Aneh sekali kakek itu. Siapakah dia sebenarnya? Bibi, Cempaka, ada apa? Di manakah kakek guru sekarang, Bi? Marilah kita kembali dulu ke depan sana. Sayang sekali, Raden Karmapala tidak juga dapat kita temukan. Ayo. Ayo, bangunlah. Sadarlah cucuku Intan. Kakang Saka. Kakang Saka. Di manakah kau, Kakang? Kakang Saka. Intan, ini aku. Aku berada di sisimu. Kakang. Ini, kau peganglah kepala Intan Saka. Aku akan mengolesi minyak obatku pada hidung serta bawah kupingnya. Iya. Kakang. Kakang Saka. Nah, kau lihatlah. Sebentar lagi dia akan segera sadar. Harum dari minyak obat ini akan masuk menerobos sampai ke pusat kesadarannya. Kakang, di manakah aku? Nenek, kau Kakang Saka. Sudahlah cucuku. Janganlah kau menangis terus seperti itu. Kukira lebih baik kita kembali saja ke tempatku. Tinggallah bersama-sama denganku sementara hingga kau sembuh. Luka dalam tubuhmu harus segera diobati. Obat yang kubawa belum secara sempurna menyembuhkan lukamu. Tapi Nek, Kakang Saka. Kau tinggallah bersama Nenek Jambi hingga lukamu menjadi sembuh. Aku akan meminta izin pada Eyang Guru untuk menemanimu di sana. Itu dia mereka datang, Saka. Oh, bukankah itu Neng cucuku juga? Nenek, lihat ini Neng sudah menemukan Ika, anak Neng. Nenek. Oh, Neng, anak nakal. Kemana saja kau selama ini, ha? Maafkan Neng, Nek. Neng sudah tidak dapat menahan diri lagi. Harus segera mencari Ika. Siapa
Siapakah dia, Nek? Oh, iya, dia adalah Neng. Nenek menemani dia setelah kau dibawa pergi oleh murid-murid Jerangkong Hidup. Namanya Neng. Neng, inilah Intan Pandini yang sering nenek ceritakan padamu. Iya, Nek. Demikianlah, Neng bertemu kembali dengan Dewi Jampi. Dan Resi Wanayasa bersama dengan Ki Parang Pungkur yang masih berada di kawasan Bukit Tengkorak kini bersiap-siap untuk segera pergi dari daerah yang membawa kesan sangat menyeramkan. Eyang, apakah aku boleh menemani Intan di tempat Nenek Jampi? Sebenarnya, tapi baiklah, kau boleh menemani Intan kekasihmu. Akan tetapi ingatlah, aku menunggumu di Kalijaga dalam waktu setengah tahun ini. Dan jika kau tidak datang dalam waktu itu, kau dapat mencariku di padepokan kita. Baiklah, Eyang Guru. Terima kasih. Saya akan kembali tidak lama setelah Intan sembuh dari sakitnya. Jika demikian, biarlah aku berangkat lebih dulu. Wanayasa, anak ini harus segera disembuhkan lukanya. Oh iya, jika kau memang memerlukanku, kau dapat mencariku di sekitar desa Kasirepan di pinggiran sungai Cipunagara. Iya, baiklah Jambi. Suatu saat kelak aku akan mengunjungi kau di sana. Ayo Neng, kita segera kembali. Ayahmu di sana mencari-carimu. Kakang Awuk, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Kakang selama ini. Oh, tidak apa. Kau kembalilah ke rumahmu. Ayahmu tentu sangat cemas menunggumu. Nanti aku akan menjemputmu. Oh ya, aku tunggu kau di sana, Kakang. Ayo, cepatlah kita kembali, Neng. Intan harus segera mendapatkan pertolongan. Setelah meminta diri pada kakangnya, kemudian adiknya Dampu Awuk, Sariti, dan juga Ki Parang Pungkur, Raden Sakapalwaguna segera pergi mengikuti Nenek Jampi yang membawa kekasihnya Intan Pandini. Dan belum beberapa lama rombongan itu pergi meninggalkan Bukit Tengkorak, tibalah Anting Wulan bersama dengan Cempaka. Oh, itu dia Anting Seta. Dia berhasil menemukan Cempaka. Akan tetapi Raden Karmapala tidak ada bersamanya. Eyang! Wah, kemana saja kau bersama dengan Raden Purbaya? Saya hanya bicara-bicara tidak jauh dari sini, Eyang. Lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah kau tidak terkena racun dari anggur yang kau minum tadi? Racun? Iya. Iya, saya perut saya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara sekali. Radio Babat Tanah Leluhur di channel Fauzan Isi Ihsan. perut saya ini rontok semuanya, Eyang. Iya. Lalu bagaimana bisa sembuh racun dalam tubuhmu itu? Raden Purbaya yang mencarikan obatnya. Iya. Agaknya benar maksud kedatangan anak itu tadi. Ingin memberikan obat penawar racun. Ya. Ayolah, kita segera tinggalkan tempat ini. Bagaimana Pungkur? Kemana kita akan pergi sekarang? Oh, ya. Kita dapat segera meninggalkan tempat ini. Dan sebelum tengah malam, kita akan dapat tiba di kota terdekat. Di sana, aku memiliki tempat yang nyaman untuk beristirahat. Ya. Lalu bagaimana dengan bayi-bayi dan pasukan-pasukan dari Jerangkong Hidup yang kini telah menjadi lemah itu? Oh, iya. Mereka akan diantar satu persatu oleh Sariti bersama dengan murid-muridku yang lain. Pastilah Jerangkong Hidup mendapatkan orang-orang itu dari para penduduk di sekitar sini. Ayolah, kita segera pergi.
Nyamuk sudah mulai berdatangan. Dan sebentar lagi mungkin banyak binatang malam yang akan merepotkan kita. Ayo. Ya. Ayo Cempaka. Sudah. Tidurlah Wulan. Hari sudah malam. Mata saya belum lagi dapat dipejamkan, Eyang. Saya belum mengantuk. Ya. Wanayasa. Kau ini benar-benar keterlaluan. Muridmu itu sudah bukan anak kecil yang harus kau suruh cuci kaki setiap malam untuk tidur. Dia sudah mengerti kapan saatnya untuk segera tidur. Baiklah, jika kau memang belum lagi mengantuk. Ada satu persoalan yang ingin kutanyakan padamu. Persoalan apa, Eyang? Aku melihat tenaga dan kelincahanmu berkembang jauh sekali. Dapatkah kau menceritakan sebabnya? Lalu siapa yang telah memberimu petunjuk? Saya belajar sendiri, Eyang. Saya melakukan semedi dengan cara khusus di atas sebuah batu yang aneh dalam gua bawah tanah. Semedi cara khusus. Sebuah batu aneh. Di mana itu guanya? Di kawasan Bukit Tengkorak. Wah, aneh sekali. Lalu bagaimana pendapatmu, Pungkur? Aku kira gua itu adalah tempat persembunyian dari Jerangkong Hidup. Saya kira tidak, Kek. Saya justru masuk ke tempat itu secara tidak sengaja karena ingin menghindar dari Jerangkong Hidup. Begitu. Lalu apa saja keanehan yang kau temui di sana? Tanda-tanda apa begitu? Batu aneh yang saya gunakan untuk berbaring itu ternyata mengandung sesuatu yang sangat luar biasa, Eyang. Dengan bersemedi di atas batu itu, saya merasa tenaga saya maju dengan pesat sekali. Iya. Pasti gua persembunyian Jerangkong Hidup. Bukankah murid-murid mereka sekian banyaknya berhasil dibina dalam waktu yang singkat? Jika itu adalah karena ilmu gaib dari Jerangkong Hidup, murid-murid mereka diberikan pelajaran dalam keadaan tidak sadarkan diri, terkena ramuan pelolo sukma, dan ilmu yang dilimpahkan pada murid-muridnya dalam keadaan seperti itu dapat dengan mudah disadapnya. Kau lihat sendiri, dalam keadaan sadar kembali, semua ilmu-ilmu yang dipelajari menjadi lenyap dengan begitu saja. Eyang, tahukah Eyang tentang Banyu Cakrabuana? Banyu Cakrabuana? Kenapa itu kau tanyakan padaku, Wulan? Apakah mungkin pelajaran yang saya dapatkan dalam gua itu adalah Banyu Cakrabuana? Wanayasa, kenapa kau terkejut seperti itu? Apakah kau percaya dengan ocehan anakmu itu? Tapi saya melihat tulisan itu pada dinding gua, Kek. Bisa saja itu. Bisa saja dalam gua itu ada tulisan Banyu Cakrabuana. Akan tetapi ilmu itu adalah bukanlah Banyu Cakrabuana. Eyang, kenapa kaki Pungkur ini? Saya tidak mengerti kata-katanya. Tentu saja kami tidak akan dapat menerima ceritamu itu, Wulan. Banyu Cakrabuana adalah cerita tentang dongeng para dewa-dewa. Dongeng tentang peri dan mambang. Dongeng tentang masa lalu di tanah Pasundan ini. Tapi yang saya temukan itu... yang kau temukan itu memang ilmu yang hebat dari Jerangkong Hidup, Wulan, ya. Tapi bukan Banyu Cakrabuana. Ya, mungkin demikian, Eyang. Oh ya, di manakah Kakang Seta dan Kakang Dampu, Eyang? Itu. Apakah kau tidak mendengar suara mereka? Sayup-sayup di belakang sedang latihan. Itu. Baiklah, jika demikian, saya ke belakang saja melihat mereka. Tunggu dulu, Wulan.
Masih ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aku ingin kau berterus terang, berkata dengan sejujur-jujurnya. Apakah itu, Eyang? Ceritakanlah. Kau tidak perlu merasa malu dengan Aki Bungkur, karena ia sudah banyak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi dengan dirimu. Dan itu si Intan Pandini. Saya memang pantas mendapat hukuman yang berat, Eyang. Saya telah berbuat jahat pada adik Intan. Sudahlah. Apa yang sesungguhnya terjadi? Hah? Ceritakanlah, nak. Eyang, sebelum saya menceritakan semua itu, jawablah dahulu pertanyaan saya. Siapakah saya sesungguhnya? Dan juga Kakang Saka, siapakah sesungguhnya? Kalian semua adalah anak-anakku. Kalian semua adalah murid-murid kesayanganku. Jawablah dengan sebenarnya, Eyang. Ya, kalian hanyalah anak angkatku. Aku mendapatkan kalian ketika terjadi kekisruhan di daerah Galuh. Cukup, Eyang. Cukup. Jika demikian, apakah salah jika saya mencintai Kakang Saka? Ceritakanlah semuanya, Wulan. Aku akan berusaha untuk mengerti. Ceritakanlah. Ketika saya dan Kakang Saka mendapat tugas untuk mencari Raden Karmapala, kami singgah di kota Rupada untuk memenuhi pesan dari adik Sariti. Akan tetapi, saya saat itu menyangka telah membunuh adik Intan. Akan tetapi sungguh, ya, saya sama sekali tidak bermaksud untuk membunuhnya. Ya. Aku mengerti. Aku mengerti, Wulan. Cintamu pada kakangmu Saka. Akan tetapi sayang sekali, tidak dapat kau kendalikan dengan baik. Sehingga ketika kau merasa mendapat hambatan, dia menjadi demikian brutalnya. Saya menyesal sekali, ya. Tadi tidak dapat menemui Kakang Saka dan adik Intan. Saya ingin sekali datang menemuinya dan meminta maaf. Sekalipun mereka hendak membalaskan sakit hatinya, apapun yang akan dilakukan atas diri saya, akan saya terima dengan senang hati, ya. Sudahlah, Wulan. Aku mengerti. Intan Pandini kini selamat dan tidak kurang suatu apapun. Suatu saat kau memang harus datang menemuinya dan meminta maaf padanya. Iya, Eyang. Saya pasti akan datang menemuinya. Nah, sekarang pergilah kau beristirahat. Kelihatannya kau sangat lelah seharian bertempur. Tapi saya belum mengantuk, Eyang. Ya, tidak apalah. Tapi kau dapat beristirahat, membaringkan tubuhmu itu. Ayo, pergilah ke kamarmu. Baiklah, Eyang. Saya permisi, Ki Pungkur. Ya. Pergilah beristirahat. Dan jangan banyak berpikir macam-macam, ya, Wulan, ya. Iya, Ki. Bagus sekali, cucuku. Di mana pamanmu Seta? Paman Seta masih tidur, Eyang. Mungkin dia kecapean melatih saya hingga malam hari.
Oh, lalu kau sendiri, apakah tidak merasa letih? Hah? Tidak, Eyang. Saya tidak merasa letih. Ya. Semangatmu baik sekali, cucuku. Akan tetapi, kau juga harus memperhitungkan waktu untuk istirahat. Apakah pamanmu Seta tidak memberitahukan tentang itu padamu? Hah? Sudah, Eyang. Nah. Tapi apa? Saya ingin sekali cepat pandai seperti Bibi Wulan, Eyang. Ya, kau pasti akan dapat seperti dia, Cempaka. Akan tetapi, kau harus tetap beristirahat. Mengerti kamu? Hah? Mengerti, Eyang. Nah, itu dia Bibi Wulan. Hah? Iya. Bagaimana tidurmu semalam, Wulan? Cukup nyenyak, Eyang. Nanti siang ada yang ingin kubicarakan dengan kalian. Dengan saya? Iya, denganmu dan juga dengan kedua kakangmu Seta dan Awu. Masalah apa, Eyang? Aku hendak meminta bantuan kalian untuk pergi menghadap Prabu Sana di Galuh, membawa suratku. Ajaklah kedua kakangmu jika mereka telah bangun nanti, ya. Apakah Eyang Guru memanggil kami? Benar. Kau duduklah di sini. Ayo, Awu, Wulan. Berita apakah yang hendak Eyang sampaikan pada kami? Begini, anak-anakku. Tahukah kau siapakah Raden Karmapala itu? Tentu saja, Eyang. Kami tahu siapakah Raden Karmapala. Sudah 4 bulan lebih dia hilang dariku. Hari ini adalah harapanku yang paling akhir. Aku berharap agar dapat menjumpainya. Akan tetapi, kembali harapanku itu kandas. Jadi untuk itu, aku berniat untuk menjelaskan hal ini pada Prabu Sana. Lalu, apakah tugas kami, Eyang? Aku mengharapkan agar kalian pergi menghadap pada Sang Prabu dan membawa suratku kepadanya. Kenapa Guru tidak ikut serta? Kau juga tidak ikut serta ke Galuh Sadageling. Kau bersama aku serta Cempaka mempunyai tugas khusus. Biarkan kedua adikmu saja yang pergi ke Galuh. Saya bersama dengan Kakang Awu. Ya, kau bersama dengan Awu, sedangkan kau Seta bersamaku. Kita akan mencari di mana Jerangkong hidup itu berada. Aku akan meminta bantuan pada Dewi Jambi. Aku tahu benar Dewi Jambi akan dapat memberikan petunjuk padaku untuk menemukan tempat tinggalnya. Selain itu, aku ingin menghubungkan kincir itu tingkatan terakhir yang telah berhasil kupelajari. Agar kelak jika umurku tidak panjang, kau dapat memberikan petunjuk pada adik-adikmu ini. Petunjuk? Kincir metu tingkatan terakhir dapat dipelajari, dapat diajarkan dengan begitu saja, Eyang? Ya, Mamang Kuraya telah memberikan kunci pemecahannya. Kelak kalian pun akan dapat mempelajarinya tanpa kesulitan yang berlebihan. Kau beruntung sekali, Kakang Seta. Nah, aku minta kau segera mempersiapkan diri, Anting. Sebelum sore hari, aku minta kau sudah meninggalkan tempat ini. Hari ini juga saya harus berangkat, Eyang? Iya, hari ini juga. Kalau tidak terlalu jauh dari sini. Jadi kuharapkan tidak sampai lebih dari setengah purnama kau sudah dapat tiba di Kalijagat. Tunggulah aku di sana. Jika aku memerlukan kalian, aku akan meminta bantuan dari perguruan tongkat merah yang akan segera mencari dan memberitahukannya. Nah, bersiaplah kalian. Baiklah, Guru. Saya akan segera bersiap. Iya, Eyang. Masih ada yang perlu saya sampaikan pada Eyang. Pesan dari Eyang Kaliaman. Kaliaman.
Bulan. Siapakah dia, Bulan? Entahlah, saya tidak mengenalnya. Saya hanya tahu bahwa dia mengetahui banyak tentang diri saya. Dan juga memiliki kepandaian yang amat luar biasa. Dia memiliki kepandaian untuk mengingat diri dari pandangan manusia. Apa yang kau bicarakan, Bulan? Dia tahu tentang dirimu dan mampu melenyapkan diri. Iya, betul Eyang. Apakah orang tua itu adalah beliau? Tapi apakah mungkin? Jika mungkin, mengapa dia membiarkan saja Jerangkung hidup merajalela? Apakah Eyang mengenalnya? Seandainya benar dia adalah orang yang kumaksudkan, aku tahu tentang dirinya. Lalu apa maksudmu? Kau katakan dia tahu banyak tentang dirimu. Dia akan dapat menjelaskan asal-usul saya. Bukankah Eyang sendiri tidak dapat menjelaskan asal-usul saya? Iya. Mudah-mudahan saja dia masih hidup. Dan mudah-mudahan saja dialah orangnya. Iya, dan mudah-mudahan saja dia dapat membuka jalan tentang asal-usul saya, Eyang. Iya, mudah-mudahan saja. Iya, kakek itu menyukai Cempaka. Dan ia mengharapkan agar Cempaka mau ikut tinggal bersama-sama dengannya. Dan jika Eyang memang mengizinkan, saya diminta untuk mengantarkannya ke hulu sungai Cirampang di lereng Gunung Arjuna. Iya, agaknya memang dialah orangnya. Dan jika benar, tentu saja akan mengizinkan Cempaka untuk ikut bersamanya. Satu karunia yang sangat besar jika sampai Cempaka dapat belajar dari kakek sakti itu. Sudahlah, berangkatlah kau, Bulan. Nanti jika tugas kita sudah selesai, kita akan mengunjunginya. Terima kasih, Eyang. Mari Kakang Awu. Temui aku nanti sebelum kalian berangkat. Aku akan segera menyiapkan surat itu. Baik, Eyang. Hati-hatilah kau di perjalanan, Bulan, Awu, dan jagalah baik-baik surat itu. Saya akan menjaga surat ini dengan taruhan nyawa saya, Eyang. Mari Adi Wulan, kita berangkat. Selamat tinggal, Kakang Seka. Adi Cempaka. Iya. Hati-hati, Adi Awu. Wulan. Demikianlah, kedua saudara seperguruan dari Gua Larang itu berangkat menuju ibu kota kerajaan Galuh. Mereka berkuda terus sejak sore hari hingga malam menjelang. Bagaimana Adi Wulan? Apakah kita akan beristirahat di sekitar sini? Atau kita mencari desa yang cukup ramai di depan sana? Kukira sebaiknya kita teruskan saja perjalanan kita, Kakang. Kita beristirahat di desa pertama yang kita jumpai nanti. Baiklah, kita percepat lagi lari kuda kita. Hiya!
sebuah desa yang cukup ramai agaknya. Kurangi kecepatan kuda kita. Kasihan sekali kuda kita ini, Kakang. Setengah harian berlari tiada henti. Hei, Adik Wulan, kau dengar suara kuda yang berlari di jalan ini, di belakang kita? Iya, iya, Kakang. Nah, mari kita menuju Adik Wulan. Hei, jangan tengah jalan! Minggir! Minggir! Iya! 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 Janganlah mencari perkara. Orang itulah yang mencari perkara dengan kita, Kakang. Mereka lewat di samping kita sambil mengayunkan cambuk ke arah kita. Sudahlah, janganlah melayani orang-orang liar seperti itu, Adik Wulan. Kita dalam perjalanan yang khusus hari ini. Aneh sekali hari ini kok, Kakang. Apanya yang aneh, Adik Wulan? Biasanya sikap Kakang tidak kalah beraninya dari seekor harimau. Yang mana diusik sedikit saja, langsung menerkam. Tapi kali ini, hampir tidak bedanya dengan seorang mahaburu yang arif. Sudahlah, janganlah mengejek aku, Wulan. Semalam Eyang Wanayas cukup lama bercerita kepada aku tentang sikapnya itu. Agaknya Eyang telah mempersiapkan untuk hari ini. Sudahlah. Kita sudah sampai di gerbang kota kecil Ariwulan. Lihatlah, cukup ramai juga kota ini kan? Nah, mari kita cari tempat untuk beristirahat. Iya! Iya! Adik Wulan, makanmu sedikit sekali, Adik Wulan. Iya, jangan dibandingkan denganmu, Kakang. Satu piring nasi sudah kuhabiskan. Bukankah itu sudah cukup untuk menghilangkan rasa lapar? Bahkan lebih dari itu. Ya, sudahlah jika kau memang juga sudah kenyang. Teruskan saja makannya, Kakang. Kenapa jadi ikut-ikutan bermeeting? Sebetulnya, Wulan, orang itu ternyata menginap di penginapan ini juga. Orang yang berkudang melewati kita tadi maksud Kakang? Iya, itu yang di sana kananmu. Tidak salahkah pandanganku, Kakang? Laki-laki atau perempuankah orang itu? Mengapa laki-laki itu mukanya diberi pupur seperti seorang wanita? Jangan terlalu keras bicaranya, Adik Wulan. Biar orang itu memperhatikan kita. Biarkan saja, Kakang. Kenapa kita harus khawatir menghadapi orang-orang macam mereka? Iya, kau benar, Adik Wulan. Tapi sebaiknya kita tidak usah mencari perkara. Ingat, kita mempunyai tugas yang sangat penting dari Eyang Guru. Aku ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan di sudut sana, Kakang. Aku akan mencoba mendengarnya dengan 4 arah pembeda gerak. Aku sepertinya pernah melihat kedua orang itu. Kakang pasti mengada-ada saja. Karena aku tahu di sana ada seorang anak wanita yang muda dan cantik. Memandang terus ke sana, lalu bicara mengada-ada. Apa pernah mengenal Kakang? Aku tidak mengada-ada, Adinantu. Mereka adalah 2 orang penunggang kuda yang kita lalui tadi di pinggiran desa ini. Iya, aku tahu pasti. Entahlah, aku tidak begitu memperhatikannya tadi. Ya, pasti dia, Adinantu. Orang itu cukup memiliki kepandaian juga, Adinantu. Tadi, ketika melewatinya, aku sempat membebaskan cambuk kuda kepadanya. Akan tetapi ketika aku menoleh, tidak ada satupun yang terjatuh dari kudanya. Jadi bagaimana sekarang, Kakang? Apakah aku harus membantu Kakang mencambuk sekali lagi? Janganlah mencari keributan di tempat ramai ini, Adinantu. Jika kau ingin mengganggu mereka, nanti saja kau dapat mencari kesempatan lain. Surah mengharapkan agar perjalanan kita selamat berikut surat yang kita bawa hingga ke Istana Galuh tanpa seorang pun yang tahu. Ada apa, Wulan? Janganlah mencari perkara dengan mereka. Justru mereka yang agaknya hendak mencari perkara dengan kita, Kakang. 2 laki-laki iseng yang tidak mencari penyakit. Siapakah mereka itu? Sudahlah, Kakang.
Agaknya kita yang justru harus menyelidiki mereka nanti malam. Mereka menyebut-nyebut sesuatu yang rahasia. Dan tujuannya Istana Galuh. Baiklah. Nanti malam kita akan coba menyelidikinya, Adi Wulan. Kau sudah mengenal suara kedua orang itu. Selidikilah kembali dengan 4 arah pembeda gerak. Di mana kamar mereka secara pasti adanya. Baik, Kakang. Mereka ada di sebelah kanan kita, Kakang. 2 kamar di samping kanan. Kelihatannya sudah mulai sepi suasananya. Benar, Kakang. Tadi aku hanya mendengar suara kedua orang yang kita cari itu. Dan sedikit gumam beberapa orang di kejauhan. Baiklah, kita keluar melalui jendela itu saja, Dinda. Itu dia kamarnya, Kakang. Kau pancinglah 2 orang itu keluar jauh-jauh. Aku akan mencoba memasuki kamarnya. Aku curiga mereka bermaksud kurang baik pergi ke istana. Aku ingin tahu apa maunya pergi ke sana. Baiklah, Kakang. Aku akan memancingnya pergi meninggalkan kamarnya. Aku akan mencoba mengorek-ngorek jendela ini secara perlahan-lahan agar mereka tidak terlalu curiga dengan perangkap ini. Di luar jendela kita ada nanti. Coba kau lihat dan beri ajaran pada maling tidak tahu diri itu. Baik, Kakak. Jangan lari pencuri tolong. Henti tolong. Asal ku berikan pelajaran yang keras, jika tertangkap nanti. Mana pencuri itu tadi? Lihat dia melompat ke sekitar pencuri. Itu dia. Setan. Kali ini kau harus dapat kutangkap. Kurang ajar. Aku dibuat main-main berputar-putar di sekitar penginapan ini. Dia setan. Hei, alantu, apakah kau belum juga berhasil menangkap orang itu? Orang ini mempermainkan aku, Kakang. Kau bantu aku. Baiklah. Mau mengutukku? Tidak mungkin kau dapat menangkapku, pencuri lampas seribu. Dia cerdik sekali. Dia tidak lagi berputar di sekitar sini karena kita telah mengepungnya. Ayo, kejar terus. Kita harus segera menangkapnya. Dan berinya pelajaran. Lihat, Kakak. Lihat. Sebentar lagi, pasti kita akan dapat menangkap. Iya. Dia sudah kelelahan nampaknya. Iya, ayo. Ayo, cepat tangkap dia. Hei, berhenti. Tidak mungkin akan berhasil larikan diri dari tangan kami berdua. Maling menyatu diri. Apa maksudmu menyaturi kami? Ayo, Kau yang justru masuk ke dalam perangkap kami. Lihatlah, kau sudah terkepung. Lihat itu di belakangmu. Kakak, kita telah diperdaya. Tidak ada siapapun di sini. Melompat ke pohon itu, Kakak. Ayo kita lihat. Bagaimana, Kakang Awu? Apakah ada sesuatu yang Kakang dapatkan di kamarnya? Tak ada apapun yang dapat kita ketahui tentang tujuan mereka ke Istana Galuh. Ayolah, kita masuk ke dalam. Kita coba mendengarkan dengan aji 4 arah pembeda gerak. Sebaiknya aku kembali saja ke kamarku, Kakang. Sudah lewat tengah malam. Biar nanti aku akan mencoba untuk mendengarnya dari kamarku, Kakang. Baiklah, kita akan coba menyelidikinya besok. Kelihatannya kita setujuan dengannya. Aku kembali ke kamarku, Kakang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babat Tanah Luhur di channel Fauzan Ihsan. Keesokan harinya, kedua orang yang dicurigai oleh 2 remaja dari Gua Larang meninggalkan penginapan. Untuk itu, keduanya segera mengikuti berita.
agaknya berhati-hati sekali. Tadi malam, hampir tak ada satupun hal yang berarti yang dapat kusada pembicaraannya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Iya, benar Adi Bulan. Peristiwa tadi malam membuatnya menjadi semakin berhati-hati. Kemana mereka, Kakang? Aku melihat dia memotong di kiri jalan. Ayo, kita percepat jangan sampai kita kehilangan jejaknya. Iya. Ke kiri sini Adi Bulan. Rupanya kalian mengikuti kami. Siapakah kau anak muda? Dan apakah maksud kalian mengikuti kami? Saya tidak mengerti maksud tuan berdua. Janganlah. Sudah beberapa kelokan kami lalui, kau selalu saja berada di belakang kami. Ayo, katakan siapa kalian? Kami benar-benar tidak mengerti. Kami berdua sedang dalam perjalanan menuju ke Raja Galuh. Apakah kami berdua dalam perjalanan dan arah yang salah? Ke kota Raja Galuh? Iya. Untuk apa kalian pergi ke sana? Kami hendak menemui sanak kami di sana. Janganlah kalian membohongi kami. Jika kami mempercepat kuda kami dan mengambil jalan kecil ini, kalian juga kami lihat mempercepat lari kuda kalian. Tuan, perjalanan ini mencemaskan kami, Tuan. Kami berpikir dengan adanya kalian bersama kami, dengan mengikuti kalian, keamanan kami akan lebih dapat terjamin. Jadi kalian ingin melakukan perjalanan bersama kami? Iya, Tuan. Baiklah, jika begitu kalian dapat bersama-sama melakukan perjalanan bersama kami. Tapi Kakang... Tidak apa-apa, jangan khawatir. Mereka tidak akan merupakan hambatan. Dengan sertanya 2 orang anak muda ini bersama kita, kukira justru tugas kita akan menjadi semakin bersama. Ayolah, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Nah, ayo. Kira kita perlu beristirahat, Kakang. Kuda kita perlu sekali beristirahat. Dan hampir setengah hari kita melarikan kuda kita. Ya, baiklah. Kita berhenti di pinggir kali ini. Anak muda, kita beristirahat sebentar di sana. Ayo. Aku rasa sebaiknya kita beristirahat. Adikku itu kelihatan sudah sangat lelah sekali. Ayo. Yuk. Tempat ini sejuk sekali, Tuan. Lihatlah, sungai yang jernih itu. Kelihatannya banyak sekali dipenuhi dengan ikan besar yang berkeliaran. Ya, tempat ini memang sangat menyenangkan. Hampir dapat dikatakan tidak pernah tersentuh tangan manusia. Iya, agaknya demikian. Bagaimana? Kau senang sekali melihatnya, Adila? Iya, Kakang. Tempat ini begitu asri sekali. Siapakah sebenarnya kalian? Kalian kelihatannya tidak merasa cemas sedikit pun berada di hutan yang lebat seperti ini. Dan agaknya kalian adalah orang-orang dari kalangan kependekaran. Saya adalah Awuk. Dan ini adalah adik saya, Anting Bulan. Kami memang mengerti sedikit-sedikit tentang cara membela diri. Ayah kami di desa mengajarkan kami beberapa jurus pukulan. Tapi untuk pergi berdua saja, melalui hutan seperti ini, terus terang, kami agak cemas. Untuk itu kami melihat arah Tuan yang hendak melintas hutan ini, segera saja kami ikuti. Apakah kau memiliki juga ilmu kepandaian berkelahi, anak manis? Iya,
Dia juga mendapatkan beberapa jurus. Apakah kalian dapat memperagakan beberapa jurus di hadapan kami? Ayo. Tapi saya Kakang, ada apa? Datang, Kakang. Hei, apa kalian yang bersembunyi di semak-semak sana? Ayo, keluarlah! Kami sudah mengetahui kedatangan kalian. Kakang, siapakah mereka yang datang, Kakang? kita akan lihat siapakah yang datang itu. Kita bersama-sama dengan Tuan yang pasti berilmu tinggi. Tenanglah. Ayo, keluarlah kalian. Jangan hanya bersembunyi seperti tikus kelaparan. Ayo, keluarlah kalian semua. Siapa kalian ini? Apakah maksud kalian datang menyatroni kami? Kalian masih saja bertanya tentang maksud kami. Kami adalah sekelompok orang-orang yang hidup mengandalkan para dermawan-dermawan yang melewati daerah kami ini. Dan kami tahu kalian pastilah orang-orang yang kami tunggu. Kakang Pangling, biar aku habiskan saja mereka secepatnya, Kakang. Mereka telah mengganggu waktu istirahat kita. Jangan, Adenanto. Biarkan saja. Aku akan menjadikan ini sebuah tontonan yang sangat menarik. Aku ingin sekali mengetahui tingkat kemampuan mereka, kedua anak muda yang bersama kita ini. Tapi kami... Setan! Kalian benar-benar telah menghina kami. Sikap kalian menyebabkan kami akan menagih lebih dari sekedar harta, tapi juga kepala kalian semua. Sugi, Nakal, bunuh mereka semua. Ayo, anak muda, cobalah kalian hadapi begal miskin itu. Tapi Tuan, mereka adalah begal-begal yang ganas, Tuan. Lalu apakah kepandaian kalian itu hanya untuk menghadapi begal-begal yang jinak apa? Baiklah, kita coba, Kakang. Sugi, Nakal, cepat bunuh mereka. Anak itu baru hanya mengenal memegang pedang saja, Adenanto. apakah Kakang lupa? Mereka adalah anak muda yang mampu mengalahkan kibasan cambuk Kakang. Tapi saat itu ia dapat mengalahkan cambukku. Mungkin ya karena kecepatan kuda mereka juga yang sedang berlari. Dan aku pun mengibaskan cambuk itu hanya sambil lalu saja, Adenanto. Oh, lihatlah Kakang. Jiwanya semakin terdesak, Kakang. Bagaimana? Bantu dia cepat, Adenanto. Cepat. Baiklah, Kakang. Oh, mundurlah kalian, anak bodoh. Ayo, kemari. Maju lagi kalian. Wah, kenapa ragu-ragu, ha? Hei, Kakang. Kenapa kalian jadi ragu? Jangan takut. Maju dan rencat tubuh laki-laki banci itu. Tidak ada alasan bagiku untuk berhenti membunuh orang yang mengganggu istirahatku. Setan! Rupanya kau benar-benar mempunyai sedikit kepandaian untuk menjual laga di sini. Ayolah, cepat maju kemari. Aku ingin segera beristirahat. Kau akan menyesal telah memaksa aku mengeluarkan si lesus pedangku ini. Apakah yang akan kita lakukan sekarang? Biarkan saja mereka berkumpul di luar. Apapun yang terjadi, kita akan bersikap seperti semula. Kita harus dapat membongkar maksud rahasia mereka menuju istana Galuh. Pertempuran ini akan berlarut-larut jika tidak segera kubantu. Kemudian Pangling mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan yang tak jauh dari sisinya. Dan kemudian setelah memperhatikan beberapa saat,
ia mengayunkan tangannya dan sejenak Parung, pimpinan kelompok begal dari pinggiran sungai Ciasem itu meringis kesakitan dan tidak dapat mengontrol lagi gerakannya. Dan waktu yang beberapa saat itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Nangku. Mundurlah kalian semua. Beritahukan semua ini pada guru dan kelompok-kelompok kita lainnya. Segera saja Nantu dan kedua remaja Gua Larang yang sedang menyembunyikan kepandaiannya mengejar begal-begal yang telah lari menyebar ke berbagai arah. Akan tetapi, bagaimana Dinantu? Kau berhasil membunuh berapa orang? Tidak satu pun yang berhasil saya kejar, Kakak. Mereka telah menyusup ke dalam gerundul pohon dan menghilang. Dan kau, anak-anak muda? Juga tidak berhasil mengejar mereka, Tuan. Ya, nah sudahlah. Kita teruskan istirahat kita tadi. Tentu kau menjadi semakin lelah, Dinantu. Ya, Kakak. Tuan, siapakah Tuan berdua sebenarnya? Apakah maksudmu, anak manis? Apakah maksudmu menanyakan sesuatu tentang diriku, tentang diri kami? Tuan berdua memiliki kepandaian yang hebat sekali. Apakah Tuan seorang perwira kerajaan? Atau Tuan adalah seorang pimpinan sebuah perguruan silat yang sedang melakukan perjalanan pengembaraan Dharma Bakti? Apakah kau benar-benar ingin tahu siapakah aku sebenarnya? Iya Tuan. Anting Yunan secara perlahan-lahan mulai mencoba untuk memancing, menyelidiki siapakah orang yang sedang dalam tugas rahasia yang mencurigakannya. Dengan berpura-pura kagum dan hormat, ia menanyakan hal tersebut. Nah, para pendengar sekalian, apakah kedua remaja dari Gua Larang itu akan dapat mengorek keterangan dari dua orang yang diikutinya? Peristiwa apakah yang kelak akan terjadi di kota Raja Galuh sehubungan dengan tugas yang dibawa oleh Panglim dan Nangku? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode keempat, Sayembara Prabu Sana. Sampai jumpa.